yang rumahnya di ujung Madinah, ketika pulang itu masih panas. Ya, jadi nggak menunggu adem-adem enggak. Jadi ketika panas, gitu ya. Ketika panas beliau melaksanakan sholat asar. Nah buktinya tadi itu, oh orang yang di ujung sana di Madinah sana itu loh, saya kepanasan, gitu ya. Jadi bukan mengakhirkan. Kemudian yang kedua, Rasul senang mengakhirkan sholat isya. Seperti yang saya dibawa tadi, senang mengakhirkan sholat isya dalam artian apa? Melaksanakannya di akhir-akhir menjelang pertengahan malam. Ia tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan berbicara atau ngobrol setelahnya. Saya bayangkan gini Pak, kalau kita ya sholat isya kan tepat waktu, sebenarnya di awal waktu ya. Maaf, ada istilah di awal waktu, ada istilah waktu ya, selama waktu, ada istilah akhir waktu. Di awal waktu itu berarti ketika sudah adzan kita langsung ketika sholat. Di waktu berarti selama waktu, iya masih ada zuhur selama waktu zuhur itu, gitu ya. Katakan jam 12 sampai jam 3, jam 12 sampai jam 3 itu di waktu itu, di waktu sholat. Di akhir sholat menjelang akhir jam 3, gitu ya. Memang bahasa fikih Pak ya. Kata-kata sedikit aja ya, ada selemutan sedikit pun sudah. Kok ini sih gitu ya. Kemudian setelah dan itu kan sangat penting nih di ilmu fikih itu. Gitu ya. Jadi di awal waktu berarti ketika ada langsung sholat. Nah di waktu sholat atau di waktu sholat ya selama waktu sholat itu masih ada. Ini jam 1 monggo, jam 2 monggo. Di akhir sholat berarti menjelang berakhirnya sholat zuhur, berarti mau jam 3 baru sholat, gitu gitu. Nah kita Pak kan di awal waktu isya itu ya, begitu ada langsung kan kita langsung. Sedangkan Nabi sukanya di akhir waktu dan beliau nggak ngobrol. Kan kebalikan kita Pak, kita di awal waktu habis itu kita ngopi, kan gitu ya, kita ngobrol. Nabi gak suka, kenapa ya? Karena malam hari Pak. Coba ya jam 10 katakan berakhirnya sholat Rasul itu jam 11. Mau ngobrol jam 11, mau ngopi, kan gak capek itu ya. Belah tidur. Nah kita kan enggak, sholatnya di awal waktu baru ngobrol. Alasannya kan nggak enak ya, nggak sholat sini kan itu aja. Habis sholat ngobrol, enak juga. Ngobrol belum sholat, nggak enak untuk kita. Belum sholat nggak enak, kita sholat sih. Kan kita sholat dulu kan, sholat baru ngobrol. Jadi kebalikan beliau, gitu ya. Boleh, ya boleh waktu waktu sholat isya. Tentunya panjang, ngobrolnya juga panjang. Rasulullah menoleh ke belakang. Ini yang ketiga ya. Rasulullah menoleh ke belakang saat selesai sholat subuh ketika seseorang mengetahui orang lain yang ada di sisinya. Jadi berarti ini sholat subuh berakhirnya Nabi dan para sahabat sholat subuh itu ketika sudah terang. Maknanya apa? Rasul itu mendahulukan sholat subuh di awal waktu, kemudian beliau mengakhirkannya atau selesai sholatnya itu ketika noleh, ternyata ini si A, ini si B, ketahuan, gitu ya. Berarti sholatnya malam di awal, berakhirnya siang karena sudah kelihatan cetowo ini si bulan, ini si bulan. Waktu sholat nggak tahu, ya karena masih gelap. Ini siapa ya sebelah saya ini ya, depan saya siapa ya? Masih gelap, nggak seperti ini. Kapanpun ya kita tahu aja teman-teman kita ada lampunya. Dulu enggak, ya. Jadi gelap, beliau melaksanakan sholat subuh, berakhirnya sudah ketahuan, oh ini si ini, ternyata ini si ini. Nah seperti itu Pak. Dan yang dibaca berapa Pak? Berapa ayat? 60 sampai 100 ayat. Ya perkiraan berapa itu? Ya 9 lembaran. Ya kan kita juz tergantung ayatnya. Nah, kita nggak kuat itu Pak. Dan beliau kalau baca tartil fase enak, tuh kena-kena, nggak cepet-cepetan, enak, gitu ya. Bacanya tartil 60 ayat.
Ini agak 100 lah, 60 ayat kurang lebih 5 lembar, 4 sampai 5 lembar. Gitu nih, dibaca taktik. Sini tulang ayat selesai. Ngantuk-ngantuk ya kan lama-lama ya umatnya. Gitu. Nah, baik kita lanjut. Rasulullah membaca 60 sampai 100 ayat. Hadis muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan, adapun sholat Isya terkadang Rasulullah mendahulukannya dan terkadang mengakhirkannya. Apabila Rasulullah melihat para sahabat sedang berkumpul, maka beliau bergegas melaksanakannya. Dan apabila mereka terlambat, maka memperlambat. Jadi ini juga melihat sikonya, Pak. Rasul juga gak selamanya mengakhirkan sholatnya, tapi juga mengawalkan sholat. Kapan boleh seperti itu? Ketika melihat jamaahnya. Oh, sudah kumpul di jam 7, sudah di awal waktu sholat. Jadi, habis sholat istirahat. Loh, kok masih 2 orang ya? Ditunggu dulu ya Rasul. Tunggu. Nah, biasanya nunggu-nunggu itulah sehingga sholatnya diakhirkan. Jadi melihat kondisi para sahabat, kalau sudah berkumpul cepat-cepat sholat. Belum, tunggu dulu sampai berkumpul banyak baru dilaksanakan sholat. Nah, ini juga terkait dengan ini, Pak, jam panjenengan ini ya, jam panjenengan jangan sampai meresahkan makmum. Ya. Mohon maaf, coba ya, kalau kita kelamaan banyak, ternyata kelamaan, oh ini antara adzan umat 15 menit, contoh 15 menit, padahal kumpul semuanya langsung, Pak. Begitu adzan kumpul, adzan apa dikatakan adzan maghrib atau adzan isya gitu ya, kumpul duanya, diperkirakan nggak ada lagi orang. Alasan kita, saya belum komat, saya belum 15 menit itu, nah gitu ya, karena pembatasan ini nyetelnya 15 menit. Kira-kira Pak ya, jamaah seneng apa kayak gitu? Seneng. Iya mungkin senang. Bagi yang senang, dia tidak kan gitu ya. Cepet-cepetan mau pergi kerja atau mau kemana? Halo kan, cepetan udah kumpul semuanya gitu kok. Tolak, lu bisa kok. Banyak pilihan masjid. Iya. Salah pilih masjid itu ya. Saya bentar lagi, kurang 10 menit lagi. Bahkan udah banyak makmumnya. 10 menit lagi. Mulai kita sholat semari kira. Nah ini juga evaluasi untuk kita. Nyatanya jangan lama-lama. Saya yakin panjenengan yang tahu kondisinya. Lo seginilah panasnya itu. Lo mungkin 10 menit gitu ya. Karena ada yang lowong Pak. Ternyata itu harus dikomati. Jaraknya lama gitu ya. Nah ini juga menjadi evaluasi kita terkait dengan jamaah. Ya, karena Nabi juga memperhatikan itu. Kapan beliau mulai mengawalkan atau mengakhirkan, beliau melihat jamaahnya. Dan setelah subuh, maka Nabi melakukannya pada akhir malam. Akhir malam, jam berapa nih Pak? Akhir, berarti berakhirnya malam jam berapa? Pertengahannya jam 11, berakhirnya jam 4 kan ya. Nah maknanya apa? Di akhir malam itu Nabi mempercepat, mengawalkan sholat subuh. Di akhir malam kan jam 4. Begitu azan tet, beliau langsung sholat subuh. Itu Nabi Muhammad. Dan masih gelap Pak. Ya kondisinya masih gelap. Buktinya apa? Di hadis ini dijelaskan juga. Dan ternyata selesainya sholat subuhnya Nabi itu loh. Kita baru tahu, oh sebelah kanan saya itu si ini, yang kiri si ini. Berarti kan malam itu Pak. Ya belum kelihatan. Masih malam sudah dikomati. Kemudian melaksanakan sholat, nggak tahu di depan kita siapa. Mungkin suaranya kenal, mungkin sepertinya kok kenal ini. Ya, tapi nggak tahu satu dengan yang lain saat ini gelapnya. Coba Pak, kita dalam kondisi seperti itu Pak. Ya apa itu Pak? Susah nggak ya Pak? Susah kan, bayangkan baca berkali-kali gitu Pak ya, atau mungkin di riwayat yang lain. Ya kok gitu ya, ya apa ya, oh ada ublit aja kita masih kesulitan ublit, ya ada ublit. Sekarang lampu di mana-mana kelihatan, ya jenengan komandan center udah kelihatan jenengan gitu ya. Sekarang enak,
Jadi Nabi waktu malam waktu sholat subuh itu di awal kira-kira baca 60 atau 100 ayat. Begitu salam, ternyata mereka sudah saling mengetahui antara satu dengan yang lain. Berarti lama, Pak. Ya, sholat subuh itu lama dilaksanakan Nabi dan para sahabat. Nah, kita mungkin kebalikannya, gitu ya kan? Al-Fajr lumayan, gitu ya, satu halaman dan lumayan. Karena kita juga memperhatikan di belakang kita yang sepuh-sepuh, berarti sekarang musim batuk pilek, ya. Sehat dikasih pilek, Pak. Aduh, kalau udah lama itu udah beler, nggak enak gitu ya. Udah beler, aduh nggak selesai gitu ya. Baik, ini yang hadis yang terakhir yang kita bahas kemarin, ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan di hadis yang berikutnya 130. Wa an Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi' min nabli muttafaqun alaih. Dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya kami pernah melakukan salat maghrib bersama Rasulullah, lalu salah seorang dari kami berpaling. Dan sesungguhnya ia benar-benar melihat tempat-tempat jatuhnya anak panahnya. Ini terkait dengan waktu sholat maghrib. Maknanya apa? Bahwa ketika Rasul melaksanakan sholat maghrib itu tidak selama sholat subuh. Karena waktu yang paling sedikit adalah maghrib dengan isya. Makanya sebagai bukti, oh ternyata ada sahabat yang ketika selesai sholat beliau masih melihat anak panah. Dalam arti apa? Melihat orang sudah jelas atau masih jelas, berarti tidak terlalu malam, gitu ya. Jadi masih bisa melihat jatuhnya anak panah, maknanya gitu, masih terang, mendungnya tidak malam, gitu ya. Jadi waktunya tidak malam. Jadi sebentar saja Rasul melaksanakan sholat maghrib. Kita jelaskan ya. Kita lanjutkan lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata laila hatta dhahaba amatul lail. Thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Rawahu Muslim. Nabi pernah bersabda, ini diriwayatkan dari Aisyah, ya. Nabi SAW pada suatu malam melakukan sholat isya sampai hilang suasana umum daripada waktu malam. Lalu beliau keluar melakukan sholat. Beliau bersabda, itulah waktunya seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku. Bapak Ibu yang kami hormati, penjelasan daripada hadis ini itu terkait dengan sholat apa? Sholat isya. Jadi beliau itu sholat isya di akhir-akhir, bukan di awal waktunya. Kemudian beliau berkata kepada sahabatnya, sebenarnya ini loh waktu sholat itu. Saatnya saya tidak memberatkan umatku. Berarti ini ada keringanan dari Rasulullah. Umatnya, kita semuanya ini melakukan sholat di awal waktu. Itu ada langsung sholat dibolehkan kita. Tapi waktu yang paling top menjelang pertengahan tadi. Bisa jam 10-an atau bisa jam 8 ketika yang apa sepertiga tadi gitu nih. Pokoknya kalau kita berberapa tengah malam bisa jam 11 ya berarti kita sholatnya di ya sekitar jam 10-an. Kalau yang berpendapat setengah 10 sudah selesai ya paling tidak kan kita jam 8 setengah 9 melaksanakan sholat di akhir waktu, dan itu adalah yang utama. Tapi Nabi tidak memberatkan kita. Kita juga boleh selama di waktu isya. Begitu benang merah hilang, kita diperbolehkan. Tapi afdalnya di akhir pertengahan malam. Gitu ya. Monggo panjenengan pilih mana. Sampai langsung saja monggo. Karena kita juga masih sholat ya masih di waktu isya sholatnya. Begitu ya. Nah, kemudian kita bisa perhatikan dalam hadis ini ada sebuah kaidah, ya, sebuah kaidah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahat.
menolak kerusakan itu lebih diutamakan, lebih baik daripada menarik kemaslahatan. Maknanya apa? Kita ketika mau sholat itu kan juga bisa memperhatikan imam. Waktunya juga bisa memperhatikan imam. Kapan didahulukan, kapan diakhirkan. Maka muncul kaidah fikih. Merusak apa menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada membangun kebaikan. Saya contohkan Pak. Ketika ada rumah yang roboh, perbandingannya atau sampingnya kita bandingkan dengan akan membangun atau merenovasi bangunan. Contoh, yang di tengah mana? Bangun yang sudah jadi mau renovasi atau yang ambruk tadi diperbaiki? Kalau sesuai dengan kaidah ini, yang ambruk, yang diperbaiki itu yang didahulukan. Bangun nanti masih bisa kok ini kok, gitu ya. Nah, imam Pak, jangan sampai resah dengan olah kita. Kita bisa mengetahui imam makmum jangan sampai resah dengan olah kita. Takmir, kita bisa memperhatikan. Meskipun yang awal, yang utama itu di akhir sholat isya, ya pertengahan malam itu. Tetapi ketika kita melihat kondisi makmum kok sudah banyak, nggak harus akhir. Diutamakan awal itu nggak masalah. Dibanding dengan wegahnya makmum, resahnya makmum menunggu malam, gitu ya. Paham ya? Jadi makanya gini, makmum itu jangan sampai resah. Kita paham, Rasul itu loh mengutamakan di akhir sholat, di akhir malam ya, di akhir malam pertengahan malam sholat isyanya dibanding dengan di awal. Tapi ketika kita melihat kondisi makmum sudah banyak yang berkumpul, mungkin capek, ya kita nggak harus menunggu akhir pertengahan malam, langsung diutamakan atau diawalkan ayo sholat, gitu loh Pak. Ya, daripada nanti makmum capek, belum, nggak enak pikirin, ya sudah. Jadi ngalahi waktu yang utama tadi itu diperbolehkan, gitu ya. Makanya yang tadi itu menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Kita memperhatikan situasi daripada makmum, jangan sampai gundah gulana makmumnya. Ada sebuah hadis, innama bu'ithum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Kata Rasulullah, kalian diutus itu untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan orang lain. Jadi, jangan sampai kita dirasani makmum gara-gara waktu sholat. Oh, saya lah ini kok ini, jangan sampai. Ya, kalau kita alasanmu diakhirkan aja sholat isya. Ya sudah, bablas amin ya Pak ini. Gak ada yang sholat isya di sini malah gitu ya. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-harru fa'ubridu bis-shalah fa in shiddatil har min qaidi jahannam. Rasulullah pernah bersabda, apabila panas menyengat, berarti ini siang hari, maka lakukanlah sholat saat sudah dingin. Sesungguhnya panas yang menyengat itu berasal dari luapan neraka jahanam. Hadis muttafaqun alaih. Ini terkait dengan waktu duhur. Berarti ketika kentang-kentang atau panas menyengat, jangan sholat dulu, geser dulu ya, matahari bergeser, rada dingin enak, baru kita laksanakan sholat duhur. Pakai AC ya. Oh enak berarti di ruangan dulu AC. Kipas anginnya yang ada airnya gitu Pak. Gitu ya. Nah makanya kan bukan ASEAN gitu Pak ya. Seperti ASEAN berarti akhirnya apa? Menyalahi waktunya gitu ya. Dan ini juga nanti ada kaitannya dengan hadis-hadis berikutnya, gitu, terkait dengan panasnya kentang-kentang itu. Kita percepat selesai. Itu berkaitan dengan sholat yang di luar yang tadi. Berkaitan dengan sholat yang seperti di Mekah itu, jadi tanpa atap, jadi memang itu seperti itu dulu. Tapi sekarang kan sudah ber-AC. Enggak ya, jadi kan kita nggak bisa manipulasi Pak ya terkait dengan waktu itu. Dan memang yang
realnya panjenengan bisa lihat waktu sholat zuhur itu di jam berapa. Itu kalau dulu kan mengira-ngira Pak panasnya kayak apa, bagian nggak kepanasan, akhirnya kan gitu Pak, saya nggak kepanasan nih. Ini kan secara umum gitu ya, secara umum. Ini nggak panas kan nggak apa-apa, ini adem kok. Yang lain kepanasan. Apa yang dia bisa sholat, yang lain nggak bisa sholat ya, ada kepanasan. Kan nggak gitu ya. Wa an Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bisubhi fa innahu a'dhamu li ujurikum rawahul khamsah wa sahih Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Masuklah waktu subuh dengan Nabi bersabda, masuklah waktu subuh dengan memperpanjang bacaan sholat subuh, karena hal itu adalah pahala yang paling besar bagi kalian. Jadi misalnya tadi Pak ya, jadi sholat subuh, ketika sholat subuh, kemudian agak diperlama bacaannya, karena beliau mengatakan ini adalah pahala yang paling utama untuk kita. Kita lanjut. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan min al-'ashri qabla an taghrib asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Muttafaqun alaih wa li Muslim an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu wa qala sajdah badar rak'atain itu maqala wa sajdah innama hiya sama saja Pak ya. Ini tak artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang mendapatkan sholat subuh 1 rakaat sebelum matahari terbit, berarti batasnya subuh itu sampai matahari terbit, maka ia telah mendapatkan sholat subuh. Dan barang siapa yang mendapatkan sholat asar 1 rakaat sebelum matahari tenggelam, maka ia telah mendapatkan waktu sholat asar. Hadis muttafaqun alaih. Berarti sholatnya yang diperumpamakan Rasulullah ini, beliau mengakhirkan sholat atau mengawalkan Pak? Mengakhirkan. Sholat dia nggak tahu ya Allah alam, karena disengaja atau karena keadaan tertentu, sehingga menjelang sholat asar sholat, menjelang waktu ya, menjelang waktu asar sholat zuhur, menjelang waktu maghrib sholat asar. Pokoknya diakhir-akhirkan sholatnya itu kan sengaja apa enggak? Kita contohkan sholat zuhur. Sholat zuhur mau menjelang waktu sholat asar. Begitu dapat 1 rakaat, adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut apa? Selesai Pak, Pak? Lanjut. Ya. Lanjut kenapa? Karena mulainya itu sebelum asar. Itu kan enaknya di situ Pak. Islam itu Pak ya. Enggak pakai akses. Ya apa ini? Lanjutkan aja ya. Karena itu sudah termasuk sholat zuhur. Udah waktunya ada nggak ngurus gitu ya. Nggak ngurus yang namanya sholat zuhur. Nah ini mereka kebuat gitu Pak ya. Saya akhirnya mengamalkan hadis ini gitu. Kalau lihat jam, oh kurang 2 menit tidak sholat asar, tak sholat dari zuhur, sholat zuhur, Allah asar. Ya apa sih penting kita hadis ini? Ini nggak mewanti-wanti gitu Pak ya. Ini rahmatnya Allah kan gitu ya. Kasihnya Nabi Muhammad seperti ini diperbolehkan ya Pak ya. Sedangkan dari Aisyah itu 1 sujud gitu ya. Enggak harus 1 rakaat ya. Takbir, kemudian rukuk, i'tidal, kemudian sujud, kemudian berdiri kan Pak ya? Berdiri. Nah, itu 1 rakaat. Nah, berdiri kan menuju rakaat yang kedua. Nah, di riwayat yang Aisyah itu sampai bisa jeda. Mau nangis sujud, berarti kan enggak 1 rakaat menurut berdiri tadi Pak ya. Sampai sujud toh Allahu Akbar itu sudah termasuk sholat Pak. Ya. Bagaimana kalau baru takbir Allahu Akbar? Enggak bisa bunyi ini sampai sujud atau 1 rakaat termasuk itu sholat itu ya, dilanjut mau. Nah baru Allah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah ya senangnya nek akhir-akhir sholat itu ya. Lebih aman di awal pakai. Di awal enak. Di desa sering, Pak Ustaz. Bisa. Asyar itu sore banget, jam 4. Oh iya Pak. Saya punya pengalaman. Ya. Asar apa tadi ya? Ternyata asar itu sesuai dengan apa? Depresi gitu ya. Sesuai dengan apa? Pulangnya sawah gitu. Iya. Di desa saya di desa juga gitu Pak. Pulangnya sawah. Ya. Adanya jam 2:30 pun ya tetap jam 4 ada. Gitu ya. Jam 4 ada. Ketika saya tepat waktu Pak, pas liburan entah hari Sabtu Minggu nih ya. Pas libur, wah tak adanya apa itu udah nggak ada Pak. Olah terjawab memang nggak ada nunggu siapa gitu ya. Lama sekali Pak, tunggu. Dapat 1-2 orang makin rumah. Nah akhirnya ada yang mengingatkan. Ya ini bong melok mengingat gitu ya. Ngawur gitu. Dosa itu. Waduh, ngapunten ternyata adatnya kayak gitu Pak ya. Disesuaikan dengan pulangnya dari sawah. Nah rata-rata pulang desa itu jam 4. Gitu. Jam 4 nggak ada kecuali orang yang nganggur mau sholat. Nah rata-rata di sawah nih begitu jam 4 selesai. Paling nggak 4:30. Ya mau sholat. Sama aja. Nggak ada. Aslinya sama aja. Jadi enaknya ada ya ada gitu mawon. Nunggu jam 4 nggak ada imam itu percuma ya. Sholawatan terus nggak ada imam itu. Yang sholat pun sepuh gitu ya. Nggak dimulai-mulai itu banyak nggak ada seperti ini. Jam 4 dimulai ada atau jam 4 lebih gitu ya. Baik. Ini rasanya tidak boleh diakhirkan sholat asar sampai matahari menguning. Jadi kita jangan sering-sering untuk mengakhirkan sholat ini, bukan hanya sholat asar mawon ini. Nah ada dari Uqbah bin Amir, dia berkata ada 3 waktu di mana Rasulullah itu melarang kita melaksanakan sholat dan juga mengubur jenazah. Kapan itu Pak? Kapan? 3 waktu Rasulullah melarang kita ya sholat juga mengubur jenazah. Setelah asyar. Ketika matahari mendekati tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Nah, ada sekali yang kita di bawah itu. Nanti saya jawab ya juga Pak. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams wa la sholata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams muttafaqun alaih. Wa lafdhu Muslim la sholata ba'da sholatil fajr wa lahu an Uqbah bin Amir salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqburna fihim. Nah ini Pak penjelasannya. Ya. Panjang. Hina tatlu syamsu bazilatan hatta tartafi wa hina yakunu qa'imud dhahira hatta tazul syams wa hina tadhifu syamsu lil ghurub wa hukmu tsani inda Syafi'i min hadits Abu Hurairah bisanad dhaif. Katanya dhaif. Baik kita artikan langsung Pak. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat lagi setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Dan tidak ada lagi sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Hadis muttafaqun alaih. Dan ada dari hadis Muslim, tidak ada sholat lagi setelah sholat fajar. Dan milik Imam Muslim dari Uqbah bin Amir, ada 3 waktu di mana Rasulullah melarang kita melaksanakan sholat dan juga mengubur jenazah. 1, ketika matahari terbit dengan terang benderang sampai matahari naik. Ketika ada orang yang berdiri nampak bayangannya sampai matahari tergelincir. Dan yang ketiga ketika matahari mendekati
tenggelam. Dilarang sholat dan juga dilarang mengubur jenazah. Jadi waktu dilarang sholat, satu yang sholat tak ya, waktu dilarang sholat apa? Ketika Mendekati. setelah sholat subuh sampai matahari tenggelam. Subuh, habis subuh nggak ya? Bukan waktu loh ya, bukan waktu subuh tetap. Ya waktu subuh tetap. Katakan jam 4 sampai jam 6 seandainya ya. Waktu subuhnya jam 4 sampai jam 6 itu tetap. Tetapi setelah kita sholat subuh, kita nggak boleh sholat lagi. Gitu ya. Jadi jam 4 kita sholat, jam 4 10 menit selesai. Sudah nggak ada ba'diyah, nggak ada yang lain. Tapi kalau kita sholat jam 5, boleh nggak? Ya boleh. Kenapa? Ya waktu subuh masih ya, gitu ya. Jadi yang dimaksud itu setelah orang itu sholat subuh, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat lagi. Ba'diyahnya nggak boleh. Kotak duha sekalian nggak boleh. Ya benar waktunya duha, gitu ya. Satu. Yang kedua apa? Ketika panas-panasnya tadi Pak, sampai tergelincir. Nah, ya nggak boleh. Yang ketiga, setelah sholat asar. Jadi sekali lagi bukan waktunya, bukan waktu asar. Setelah kita sholat asar sampai tenggelam matahari atau sampai menguning matahari menjelang tenggelam. 3 waktu itu kita nggak boleh sholat. Habis sholat asar berarti tidak ada ba'diyah, nggak ada ba'diyahnya. Tapi di sini tidak ada perselisihan. Sholat jenazah. Nah, yang dilarang melaksanakan sholat plus juga nggak boleh melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama apa? Kita bacakan aja, salah nanti. Ketika matahari terbit dengan terang benderang sampai matahari naik. Matahari terbit muncul, pagi hari muncul sampai naik. Nah, naiknya ini ulama kan sepakat ya, ulama-ulama zaman dahulu Pak, setinggi anak panah atau setinggi tombak, tongkat. Nah kalau sekarang kan enak, waktu itu kan mulai jam segini kan enak sekarang ya. Jadi gak kira-kira, yo panah dengan sama dengan panah saya, kan panjangnya sama, beda-beda. Sudah itu enggak panah sama jenengan, ya repot kan. Tongkatnya jenengan Pak dengan saya beda, panjangan jenengan. Terus belum waktunya loh, tongkat saya kecil, udah waktunya ini, ya repot. Ya, dulu yang memperkirakan gitu Pak, sudah ini ya, sudah gini kok, gitu, mikir-mikir gitu, ya perkiraan. Sekarang kan enggak, wah belum waktunya, tinggal 1 menit lagi loh, 1 menit lebih bisa kita, kurang 1 menit, kurang 3 detik lagi, bisa Pak. Nah dulu ya matahari, apa ya? Saya rame ya dulu, gara-gara aku sholat gitu ya. Nah, matahari muncul sampai maaf. Matahari muncul terbit sampai matahari naik. Nah, naiknya itu loh Pak. Gitu ya, naiknya itu loh. Seberapa? Sampai setinggi tombak. Kalau sekarang jenengan lihat sholat duha mawon, ya, lihat di waktu duha. Dan yang kedua, ketika ada orang berdiri nampak bayangannya sampai matahari tergelincir. Panas kentang-kentang. Ya. Dan yang ketiga, ketika matahari mendekati tenggelam, berarti waktu mau maghrib. Hampir sama dengan larangan sholat tadi. Cuma larangan sholat kan dimulai dari setelah sholat, ya. Setelah sholat sampai matahari muncul. Nah ditambah lagi Pak, munculnya matahari sampai setinggi tombak itu tadi, itu dilarang sholat. Itu ya. Yang pertama kan sampai matahari muncul kan itu ya. Ditambah dengan larangan sholat dan jenazah, ditambah setinggi tombak. Berarti kita dilarang sholat itu setelah sholat subuh sampai tenggelam munculnya matahari, sampai munculnya matahari juga setinggi tombak. Atau sama sholat duha, tidak ada sholat untuk kita. Nah pernah nggak kita sholat mayit di waktu yang dilarang ini Pak? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak ya? Insya Allah nggak pernah lah. Biasanya matinya kapan? Rata-rata jam 9. 9
siang ya. Siang. Dan waktu seperti itu ya. Kita ulangi ini. Waktu dilarang melaksanakan sholat serta mengubur jenazah. Dari keluarnya matahari sampai matahari naik setinggi anak panah dan berwarna kemerah-merahannya sudah tidak ada. Mulai muncul sampai muncul yang berwarna bedanya kan apa ya? Baru muncul kan bagus gitu ya. Muncul sampai muncul yang berwarna merah-merahnya itu hilang. Nah baru kita boleh sholat. Selama seperti itu nggak boleh sholat maupun menguburkan jenazah. Yang kedua, ketika ketinggian matahari sampai puncaknya sampai tergelincir. Jadi matahari pas ini nggak boleh sampai condong nggak ke barat. Nah, ketika sudah condong ini baru boleh melaksanakan sholat. Panas-panas seperti ini nggak boleh. Sampai condong dulu, rendah-rendah adem baru boleh melaksanakan sholat. Baik sholat sunnah maupun jenazah, maupun sholat yang lain. Yang ketiga, ketika matahari mendekati tenggelam hingga tenggelam secara sempurna, betul-betul nggak terlihat oleh kita. Jadi mau maghrib ya nggak boleh. Sedangkan waktu yang dilarang sholat, tadi kan dilarang sholat juga sholat jenazah. Nah sekarang waktu yang dilarang sholat dari subuh, setelah subuh sampai matahari terbit. Setelah subuh, bukan setelah waktu subuh ya. Setelah sholat subuh nggak ada sholat lagi sampai matahari terbit. Nah terbitnya matahari sampai naik tinggi anak panah. Berarti kan gabungan dengan yang mayat tadi. Itu ya, sholat mayat, sholat jenazah tadi. Mulai habis subuh sampai matahari muncul. Muncul ini bukan hanya ketika langsung muncul, tapi tingginya dibatasi sampai tinggi tombak atau anak panah. Selanjutnya, ketika matahari berada di tengah sampai condong sama, ini sama kayak yang tadi yang sholat jenazah tadi. Panas-panas ini nggak boleh. Yang ketiga, setelah sholat asar sampai matahari morning sama juga sore hari menjelang maghrib. Ini juga nggak boleh sholat. Nah, di sini ada perbedaan Pak. Terkait dengan larangan sholatnya ini ada perbedaan. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad itu sesuai dengan hadis tidak memperbolehkan melaksanakan sholat sunnah secara mutlak. Ba'diyah maghrib, ba'diyah subuh, ba'diyah asar nggak boleh mutlak, sunnah mutlak ya nggak boleh. Baik yang mutlak maupun yang sababiyah, yang sholat sunnah karena sebab. Seperti apa? Sholat wudhu, ada masjid, itu kan sebab. Nah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, baik sholat sunnah yang mutlak maupun yang sebab yang sababiyah nggak boleh karena hanya nggak ada penjelasan seperti itu. Mutlak nggak boleh, yang sababiyah nggak boleh di waktu 3 tadi. Sedangkan Imam Syafi'i beliau berpendapat yang mutlak seperti qobliyah atau ba'diyah nggak boleh. Tetapi yang sababiyah itu sholat sunnah seperti apa? Tahiyatul masjid, sholat sunnah, wudu itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Itu ya, itu Imam Syafi'i. Makanya kita bisa melihat orang yang mau sholat maghrib ada yang tahiyatul masjid, ada yang langsung duduk. Kenapa? Ada bedanya. Apa ada pendapatnya? Tinggal pilih yang mana. Sudah saya mendapat Abu Hanifah berarti langsung duduk. Saya pendapatnya Imam Syafi'i berarti boleh sholat sunnah tahiyatul masjid. Ibnu Taimiyah juga membolehkan, silakan. Ya karena beliau juga sepakat dengan Imam Syafi'i. Gitu ya. Nah kalau seperti ini kadang-kadang nggak saling mencela satu dengan yang lain. Aku kok sholat tahiyatul masjid ini kan waktu dilarang kan itu. Padahal ada perbedaan di antara ulama itu sendiri. Gitu ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk waktu sholat sudah
selesai, ya. Untuk sholat itu Ustaz, Ini baru dapat ya. sholat itu mutlak masuk mutlak itu sebabnya. Iya. Ketika orang terlambat kegiatan subuh, kan Rasulullah pernah melakukan Iya, salat. waktu itu ya betul. Nah, itu kan masuk di itu apa tidak? Iya. Larang. Pak, Bu, ya, ada waktu-waktu yang khusus untuk Rasulullah kerjakan, ada waktu-waktu yang khusus untuk kita tidak boleh kerjakan. Yang dikerjakan Rasulullah, khusus Rasulullah, yang nggak boleh untuk kita di antaranya apa? Nikah lebih dari 4, nggak boleh ya. Ya itu nomor 5 nggak boleh. Rasul. Kemudian apa? Sholat tahajud Allah wajibkan bagi Rasulullah, tapi enggak bagi kita. Jadi disunahkan. Wisol, ya, puasa wisol itu untuk Rasulullah, ya. Kita enggak. Gitu ya. Termasuk juga mengqadha sholat. Ada riwayatnya Pak. Jadi Rasul juga pernah mengqadha sholat yang enggak biasanya, gitu ya. Di waktu-waktu dilarang untuk sholat. Ba'diyah kita kan enggak ada ya. Ba'diyah disebut dengan hadisnya tadi. Ba'diyah enggak ada. Rasul juga pernah melaksanakan itu Pak. Zuhur belum ba'diyah. Kemudian diqadha di setelah sholat asar sama Rasulullah. Ditanya sama sahabat ya Rasul, ini kan enggak ada sholat apa? Sholat ba'diyah asar masih dengan melakukan itu. Berarti nanti kamu qadha ya dengan ya oh jangan. Nah, enggak diperbolehkan. Kenapa? Itu untuk Rasulullah, bukan untuk umatnya. Itu ya, jadi nggak semua yang dikerjakan Rasul itu sunnah, enggak. Ada pengkhususan yang Allah berikan kepada Rasulnya, tidak untuk umatnya. Itu kita maksudnya mengenai misal, apalagi sholat wajib, sholat tahajud jadi wajib, gitu ya, nikah dan lain-lain. Itu pengkhususan Rasulullah, ya. Jadi bukan untuk kita. Itu bagi. Subuh itu Iya, sama halnya nggih. itu masih banyak yang melakukan Ustaz. Nah ini Pak ada lagi Pak, ada pendapat Pak. Iya pendapat ada Pak. Jadi saya teringat teman saya Pak, ya teman saya. Ya jarang sholat, jarang sih, kalau jarang sholat 2 sholat apa qobliyah subuh. Nah suatu saat kepengin sholat apa qobliyah subuh, waduh udah terlambat. Akhirnya diganti setelah sholat subuh. Wah, ini berenungi sama oh, itu sholat pokoknya. Nah, ada juga kalau dapat kalau sering-sering terus sholat subuhnya enggak putus terus-terusan. Kemudian kita telat atau terlambat karena apa gitu, itu diperbolehkan. Ada benar seperti itu. Tapi mayoritas semua ulama merujuk kepada hadis ini, tidak ada sholat setelah sholat fajar, sholat subuh. Gitu Pak ya. Jadi diusahakan supaya mungkin kita, saya yakin lah sholat kita itu tidak seperti ulama dulu. Seperti mungkin ya ada malas-malasnya. Malas-malas kan tak qadha aja. Ganti nih habis sholat subuh kayak Nabi. Nah seperti itu. Kita enggak sering sholat, terus kadang-kadang kita malas gitu ya. Ngomong qadha juga. Cukup ya. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan kepada kita semuanya. Allah memudahkan kepada kita semuanya segala urusan dimudahkan oleh Allah, termasuk juga dalam tolabul ini. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu itu kan hanya pada kita kok, tapi kita juga dimudahkan Allah untuk mendakwahkan. Ini karena kewajiban orang beriman itu bukan hanya sekedar menyerap ilmu, tapi juga mengamalkan, juga mendakwahkan kepada orang lain. Jadi kita sama-sama mendapat ridha dari Allah, mendapat kasih dari Allah Subhanahu wa taala lantaran ilmu yang kita punya yang kali ini. Kita berikan doa after majlis. Bismillahirrahmanirrahim.